Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisa Putri Sormin dengan NIM 120220025 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas TPB 49. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS PKS atau pengantar komputer dan software dengan membuat dua program. Pertama, saya membuat program menghitung nilai gaya, yaitu berkenaan dengan mata kuliah fisika, dan yang kedua untuk mencari nilai tekanan uap, yaitu berkenaan dengan mata kuliah kimia. Di sini saya akan menjelaskan program fisika terlebih dahulu. Di sini digunakan aplikasi C++ dan flowchart. Saya memilih fisika karena untuk mempermudah dan mempersingkat mencari jawaban dari soal yang berkenaan dengan gaya. Di sini saya menuliskan include IOStream atau yang berfungsi sebagai library untuk input dan output. Lalu saya masukkan using name space std. Lalu saya masukkan integer main. Integer main ini merupakan fungsi utamanya. Lalu saya masukkan cout. Ini cout-nya pengenalan identitas saya sendiri. Lalu di sini ada string y. String ini berfungsi sebagai deretan simbol atau penjelasan kalimat. Di sini saya masukkan string y, integer x, dan f. Di sini string, integer maupun float termasuk ke dalam tipe data. Selanjutnya, di sini ada float f. F merupakan gaya, m merupakan massa, dan a merupakan percepatan. Di sini ada karakter i sama dengan 100. Inilah array-nya. Lalu float jumlah ini merupakan rumus yang akan digunakan nantinya. Lalu di sini yang saya blok sampai cin itu merupakan badan program. Cout, saya masukkan rumus untuk mencari gaya, massa, dan percepatan. Lalu saya membuat inline. Inline ini atau INDL berfungsi untuk mengakhiri satu baris. Lalu saya masukkan cout banyak percobaan, saya input X, lalu saya masukkan lagi jenis variabel. Di sini variabelnya ada F atau gaya, M atau massa, A atau percepatan. Lalu saya masukkan lagi variabel yang ingin dihitung. User akan diminta untuk memasukkan variabel yang mana yang akan dihitung. Misal, user akan mencari nilai gaya, maka nanti akan diminta setelah program dijalankan atau di running. Lalu saya input Y. Lalu masuk ke percabangannya atau if. If Y sama dengan F, F ini gaya, lalu for merupakan perulangan. Integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari X, dan I++. I++ di sini itu untuk bertambahnya karakter, lalu I lebih kecil dari X. Di sini I merupakan angka yang akan dimasukkan di dalam percobaan nantinya. I sama dengan 0, I dimulai dari angka 0. Lalu cout kita masukkan percobaan I tambah 1. Di sini I tambah 1, semisal kita masukkan nilai I itu sama dengan 0, maka 0 tambah 1 yaitu 1, percobaan berjalan sebanyak 1 kali. Begitu seterusnya, jika kita masukkan nilai I ini sama dengan 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2, percobaan akan berulang sebanyak 2 kali. Lalu saya masukkan nilai. Di sini user akan diminta untuk memasukkan nilai dari massa dan percepatan. Karena kita akan mencari gaya, maka rumus gaya tersebut massa dikali percepatan. Di sini saya masukkan massa, input massa dengan karakter I, lalu saya masukkan percepatan atau A, saya input A, karakter I. Jumlah ini merupakan rumusnya, sama dengan massa karakter I dikali percepatan karakter I. Lalu saya masukkan hasil di sini merupakan nilai dari gaya yang akan dicari. Lalu setelah nilai tersebut muncul, maka program selesai atau program finish. Lalu saya memasukkan else if. Di sini else if itu untuk percobaan yang kedua mencari massa dengan perulangan atau for integer I sama dengan 0, I kurang dari X atau lebih kecil dari X, dan I++. Lalu saya masukkan percobaan I tambah 1 INDL. Saya masukkan nilai, di sini user juga akan diminta untuk memasukkan nilai yang ingin dicari. Di sini rumus massa sama dengan gaya dibagi percepatan.
lalu saya masukkan F, input F dengan karakter I, lalu percepatan A dengan karakter I. Jumlah di sini rumusnya sama dengan F karakter I dibagi A karakter I. Lalu akan keluar hasil atau nilai dari massa yang akan dicari, lalu program tersebut akan selesai jika percobaannya hanya satu kali atau sekali percobaan. Lalu else if kembali, di sini kita akan mencari percepatan. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari x, lalu i plus plus. Lalu kita masukkan percobaan i plus 1, lalu n-line atau indl, masukkan nilai. Di sini mencari percepatan itu gaya dibagi dengan massa. Saya masukkan gaya f sama dengan, maksud saya f karakter i, lalu m atau massa m karakter i inputnya. Lalu jumlah atau rumus gaya karakter i dibagi massa karakter i. Lalu akan didapatkan nilai dari percepatan. Lalu setelah didapatkan maka program akan selesai. Kita akan mencoba merunningkan atau menjalankan program yang saya buat. Di sini kita harus menyesuaikan besar kecil huruf mencari suatu variabel. Maka saya membuat banyak percobaannya sebanyak 1 kali. Lalu saya akan memilih variabel f, yaitu untuk mencari nilai gaya. Di sini user diminta untuk memasukkan nilai massa. Saya akan membuat sebanyak 4. Lalu percepatannya saya akan membuat 2, maka hasilnya 8 Newton. Setelah itu program selesai, karena saya meminta percobaannya sebanyak 1 kali. Selanjutnya kita akan menggunakan flowchart untuk membahas program fisika. Nah, di sini terdapat string Y. String ini merupakan deret simbol atau penjelasan kalimat. Di sini deklarasi string Y, lalu deklarasi integer n, i, dan x ini merupakan variabelnya, lalu real jumlah di sini rumusnya. Real ini sebagai pengganti float karena pada flowchart float itu tidak tersedia. Lalu jumlah sama dengan 0, n sama dengan 100. Selanjutnya, di sini ada array-nya, fn, mn, dan an. N merupakan karakternya, ini array-nya. Lalu f ini gaya, m massa, dan a percepatan. Di sini output rumus untuk mencari gaya, massa, dan percepatan. Lalu saya membuat banyak percobaan dengan input x. Lalu saya buat jenis variabel, ini variabel yang akan dicari oleh user. Di sini ada f atau gaya, m atau massa, dan a atau percepatan. Lalu nanti user akan diminta untuk memasukkan variabel yang akan dihitung. Lalu saya input nilai y. Lalu di sini, ini merupakan percabangannya atau if. If ini digunakan jika true, lalu kalau semisal ini false, ini menggunakan else. Di sini y sama dengan f besar, lalu jika true atau benar, maka di sini ada perulangannya, i sama dengan 0 to n kurang 1. Lalu di sini ada output percobaan, lalu kita akan memasukkan nilai, output masukkan nilai, lalu untuk mencari nilai gaya, itu rumusnya massa dikali percepatan. Di sini akan dimasukkan output m, lalu input m dengan karakter i, lalu output a itu percepatan, lalu kita input a dengan karakter i, lalu jumlah di sini merupakan rumusnya. Rumus gaya sama dengan massa karakter i dikali percepatan karakter i. Lalu saya masukkan hasil dan jumlah. Lalu setelah itu, setelah kita dapat hasilnya, maka program akan selesai. Lalu kita ingin mencari nilai m atau massa. Di sini true, ini perulangannya, i sama dengan 0 to n kurang 1.
Lalu di sini ada percobaan dan I plus 1, dan ini merupakan pengganti simbol lebih besar atau lebih kecil. Lalu kita masukkan nilai output F. Di sini rumus massa itu sama dengan gaya per percepatan atau F per A. Lalu kita input nilai F dengan karakter I. Lalu sudah kita input F, kita masukkan A, input A itu percepatan dengan karakter I, lalu kita tulis rumusnya, F karakter I dibagi A karakter I. Lalu kita masukkan hasil, ini adalah merupakan hasil yang akan didapatkan dari mencari massa, lalu setelah kita dapatkan nilai dari hasil, maka program akan selesai. Lalu kita masuk ke untuk mencari A atau percepatan. Di sini percabangannya, lalu perulangannya I sama dengan 0 to N kurang 1. Lalu selanjutnya di sini ada percobaan dan I plus 1, lalu masukkan nilai, kita masukkan nilai F, input F dengan karakter I, lalu kita masukkan M, yaitu massa dengan karakter I, lalu jumlah ini merupakan rumus percepatan sama dengan gaya karakter I per massa karakter I atau F karakter I per M karakter I. Lalu akan keluar output hasil, yaitu jumlah yang akan keluar jika sudah selesai pembagiannya. Lalu setelah nilai tersebut keluar, maka program akan selesai. Maka sekarang kita akan menjalankan aplikasinya atau programnya. Di sini saya akan membuat banyak percobaannya sebanyak sekali, lalu kita akan mencari misalnya nilai massa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai gayanya saya akan memasukkan nilai sebanyak 50, lalu percepatannya sebanyak 2. Maka program akan selesai dengan hasil 25. Selanjutnya saya akan menjelaskan program kimia, yaitu untuk mencari nilai tekanan uap. Di sini saya akan membuka program dari C++ terlebih dahulu, lalu dari flowchart. Di sini saya menggunakan mata kuliah kimia karena untuk memudahkan user dalam mencari nilai tekanan uap atau fraksi mol atau tekanan uap jenuh murni atau pelarut. Di sini user diminta untuk memasukkan nilai yang akan dicari. Include IOStream ini merupakan library untuk input dan output. Lalu kita masukkan using name space std, lalu kita masukkan integer main. Integer main ini merupakan fungsi utamanya, lalu string f atau deret simbol atau penjelasan dari f, integer x, lalu float atau perulangannya, p ini merupakan tekanan uap larutan, xp merupakan fraksi mol terlarut, dan pp merupakan tekanan uap jenuh murni pelarut. Lalu di sini ada array-nya 100, lalu float jumlah ini merupakan rumusnya, jumlah sama dengan 0. Lalu di sini saya blok dari cout sampai cout kembali, ini merupakan badan program. Cout tekanan uap jenuh larutan, lalu masuk banyak percobaan, lalu jenis variabel. Jenis variabelnya ini nanti user diminta untuk memasukkan variabel yang akan dihitung, semisal untuk menghitung P atau tekanan uap larutan, XP atau fraksi mol terlarut, PP atau tekanan uap jenuh murni atau pelarut. Lalu variabel yang ingin dihitung outputnya, lalu kita input F, variabel F. Lalu di sini ada percabangannya, if F sama dengan P ini untuk mencari tekanan uap larutan, lalu for ini perulangannya, integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari X, dan I++. Ini merupakan tambahan karakter, lalu I lebih kecil dari X, I sama dengan 0. I ini bisa berganti angka 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita masukkan percobaan ke, di sini I++
plus 1, di sini I-nya bisa kita isi dengan angka 0 atau angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini akan berpengaruh pada percobaan yang akan kita coba. Lalu masukkan nilai. Di sini kita akan mencari nilai tekanan uap larutan, maka rumusnya XP atau fraksi mol dikali dengan PP atau tekanan uap jenuh murni pelarut. Lalu XP atau fraksi mol dengan karakter I inputnya, lalu Cout PP di input PP dengan karakter I. Lalu kita masukkan jumlah atau rumusnya XP karakter I dikali PP karakter I. Lalu akan keluar hasil yaitu nilai untuk mencari P atau tekanan uap larutan. Setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka program akan selesai atau program akan finish. Selanjutnya, else if. Di sini kita mencari XP atau fraksi mol terlarut. Lalu for ini perulangannya integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari X, dan I++. Lalu dimasukkan percobaan ke I plus 1, sama dengan mencari P tadi rumusnya. Lalu masukkan nilai, kita masukkan nilai P, kita input P dengan karakter I, dan PP, kita input PP dengan karakter I. Di sini untuk mencari fraksi mol terlarut itu rumusnya tekanan uap larutan dibagi dengan tekanan uap jenuh murni pelarut dengan masing-masing karakter I. Lalu hasil di sini akan dapat hasil dari XP atau fraksi mol terlarut. Lalu setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka program akan selesai atau program finish. Selanjutnya kita akan mencari PP atau tekanan uap jenuh murni atau pelarut. Lalu kita masukkan perulangannya integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari X, I++. Lalu kita masukkan percobaan ke I plus 1 N-line atau I NDL, lalu kita masukkan nilainya P atau tekanan uap pelarut, atau maksud saya tekanan uap larutan. Kita input P dengan karakter I, lalu XP fraksi mol terlarut, kita input XP dengan karakter I, lalu rumus dari tekanan uap jenuh murni atau pelarut atau PP itu rumusnya tekanan uap jenuh larutan atau P besar dengan karakter I dibagi dengan fraksi mol terlarut dengan karakter I. Lalu hasilnya akan didapatkan. Setelah hasil tersebut didapatkan, maka program akan selesai atau program finish. Selanjutnya kita akan running atau menjalankan program. Di sini saya akan memasukkan banyak percobaannya sebanyak 2 kali. Saya akan menghitung fraksi mol terlarut. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai tekanan uap larutannya. Saya membuat 4, lalu tekanan uap jenuh murni atau pelarutnya saya buat 2. Lalu hasilnya yaitu 2. Program selesai. Lalu kita masuk ke program kedua. Kita masukkan nilai. Kita masukkan tekanan uapnya 8. Lalu tekanan uap jenuh murninya kita masukkan 4. Maka hasilnya 2. Program selesai. Di sini percobaan tersebut berulang 2 kali karena saya meminta percobaannya sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program kimia melalui aplikasi flowchart. Di sini ada string F, integer X, integer jumlah, dan real array. Di sini ada integer, string, dan real array itu merupakan tipe data. Nah, integer ini fungsi utamanya atau fungsi umumnya integer X, string F atau penjelasan kalimat atau direct simbol F, integer jumlah, di sini jumlah itu merupakan rumusnya, jumlah sampai 0, lalu real array P atau tekanan uap larutan, XP atau fraksi mol terlarut, dan PP tekanan uap jenuh larutan murni atau pelarut. Di sini karakternya 100, lalu kita masukkan tekanan uap jenuh larutan, lalu banyak percobaan, lalu kita input variabel X, lalu jenis variabel, di sini user akan diminta memasukkan variabel yang akan dihitung, lalu ada P atau tekanan uap jenuh larutan, XP atau fraksi mol terlarut, dan PP atau larutan uap jenuh murni atau pelarut.
Di sini kita akan input F, masukkan F, lalu percabangannya if ini jika true, maka akan ada integer I, lalu ada I sama dengan 0, to X kurang 1. Di sini I itu akan dimulai dari angka 0, lalu N value itu merupakan gambaran atau pengganti I lebih besar atau lebih kecil dari X pada C++. Lalu ini merupakan perulangannya, lalu kita masukkan percobaan ke, lalu ada I plus 1, lalu ada masukkan nilai. Di sini kita akan mencari nilai P atau tekanan uap larutan, maka rumusnya itu XP fraksi mol terlarut dikali dengan PP atau tekanan uap jenuh pelarut. Di sini kita input XP dengan karakter I, yang ini, lalu di sini ada PP dengan karakter I, kita input, lalu jumlah ini merupakan rumusnya XP karakter I dikali PP karakter I, lalu akan muncul hasil atau nilai dari tekanan uap jenuh larutannya, lalu outputnya ada jumlah pengeluarannya. Lalu setelah itu di false ini ada percabangan lagi if jika true atau benar ada deklarasi integer I, lalu I sama dengan 0 to X kurang 1, ini merupakan perulangannya, ada output percobaan ke, lalu ada output I plus 1, kita masukkan nilai. Di sini kita akan mencari XP atau fraksi mol terlarut, maka rumusnya P atau tekanan uap jenuh larutan itu dibagi dengan PP atau tekanan uap jenuh pelarut. Nah, di sini kita input P dengan karakter I, lalu kita input PP dengan karakter I. Maka rumusnya tekanan uap jenuh larutan atau P, karakter I dibagi dengan PP atau tekanan uap jenuh pelarut dengan karakter I. Lalu akan ada output hasil dari nilai XP, lalu ada output jumlah atau output rumusnya. Lalu di sini ada percabangan lagi, ini untuk mencari tekanan uap jenuh larutan, maksud saya tekanan uap jenuh pelarut. Lalu di sini ada deklarasi integer I sama dengan 0 to X kurang 1. Di sini perulangannya, lalu kita masukkan percobaan ke, ada output I plus 1, lalu kita masukkan nilainya. Di sini rumus tekanan uap jenuh larutan, maksud saya pelarut itu P, tekanan uap jenuh larutan dibagi dengan fraksi mol terlarut atau XP. Di sini kita input P dengan karakter I, lalu kita input XP dengan karakter I. Lalu kita masukkan rumusnya atau jumlah P atau tekanan uap jenuh larutan karakter I dibagi dengan XP atau fraksi mol terlarut dengan karakter I, lalu akan keluar hasil dari nilai PP. Lalu akan ada output jumlah, itu output rumusnya. Maka selanjutnya kita akan running atau menjalankan flowchart-nya. Misal saya akan memasukkan banyak percobaannya sebanyak 2 kali. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan jenis variabel yang ingin kita cari, maka saya akan mencari fraksi mol terlarut. Setelah itu kita disuruh memasukkan nilai tekanan uap jenuhnya, saya bikin 5, lalu tekanan uap pelarutnya kita masukkan 2. Maka hasilnya itu 2. Sebenarnya kalau dalam koma itu 2,5 karena kita memakai real array bukan float. Lalu percobaan kedua, karena saya minta 2 kali percobaan, saya masukkan 60 tekanan uap jenuh larutannya, lalu saya masukkan tekanan uap jenuh murni atau pelarut sebanyak 3, maka hasilnya 20 dan program selesai karena saya meminta 2 kali percobaan. Sekian dari hasil presentasi program saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, saya meminta maaf. Mungkin saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.